Di sebuah negeri yang makmur bernama Kerajaan Zamrud Syam, hiduplah seorang raja yang terkenal bijaksana namun juga memiliki selera humor yang unik. Namanya adalah Raja Jalaluddin Bahar, seorang pemimpin yang gemar tampil mewah di depan rakyatnya. Istana Raja Jalaluddin berdiri megah dengan pilar-pilar tinggi berlapis emas. Setiap pagi, halaman istana dipenuhi wangi bunga melati yang mekar, sementara burung-burung merpati berterbangan seakan ikut menyambut hari baru. Rakyat sangat mencintai rajanya karena selain pandai memimpin, ia juga sering melontarkan candaan yang membuat sidang kerajaan tak pernah terlalu tegang. Raja Jalaluddin memiliki kebiasaan unik. Ia selalu ingin memakai jubah paling indah setiap kali menghadiri sidang kerajaan. Para penjahit istana sampai kewalahan memenuhi permintaan raja yang selalu ingin jubah dengan sulaman baru, warna yang mencolok, dan kain terbaik dari negeri jauh. Di ruang istana, sang raja duduk di atas tahta berhias permata. Di sekelilingnya berdiri para menteri, penasihat, dan dayang istana yang selalu siap melayani. Semua berjalan dengan baik, penuh tawa, penuh kemakmuran. Namun, di balik tawa itu ada satu rahasia kecil yang belum pernah diketahui siapapun. Sebuah rahasia yang jika terungkap bisa membuat sidang kerajaan berubah menjadi gelak tawa dan tak terkendali. Rahasia itu tersembunyi di dalam salah satu jubah kesayangan Raja Jalaluddin. Jubah itu tampak luar biasa megah jika dilihat dari depan. Kain sutra biru laut dengan sulaman benang emas dihiasi batu permata kecil yang berkilau setiap kali terkena cahaya lampu istana. Semua orang yang melihatnya akan berkata, inilah jubah paling indah yang pernah dibuat di seluruh negeri. Namun, hanya Raja Jalaluddin yang tahu bahwa di bagian belakang jubah itu terdapat lubang kecil yang nyaris tak terlihat. Lubang itu muncul entah karena gigitan ngengat atau kelalaian penjahit istana, tetapi raja terlalu menyukai jubah tersebut untuk membuangnya. Aku akan tetap memakainya, gumam sang raja sambil bercermin. Selama aku duduk di tahta, siapa yang akan melihat punggungku? Dengan penuh percaya diri, ia pun mengenakan jubah itu setiap kali ada acara penting. Hari itu ia akan menggunakannya lagi dalam sidang agung kerajaan di mana semua menteri, penasihat, hingga duta besar dari negeri tetangga hadir. Suasana istana pagi itu begitu sibuk. Dayang-dayang sibuk memulai singgasana, prajurit berdiri tegak menjaga pintu gerbang, dan rakyat mulai berdatangan untuk menyaksikan prosesi sidang dari halaman luar. Semua terlihat sempurna, seolah tak ada satupun yang bisa mengganggu wibawa sang raja. Tapi lubang kecil di punggung jubah itu diam-diam menunggu saatnya menjadi masalah besar. Sidang agung dimulai dengan khidmat. Para menteri berdiri rapi di sisi kiri dan kanan aula istana, sementara para utusan dari negeri tetangga menunduk hormat. Raja Jalaluddin melangkah anggun menuju tahta, jubah biru berhias permata berkibar di belakangnya. Semua mata terpukau oleh kilau jubah yang tampak sempurna dari depan. Namun, tepat ketika sang raja duduk, seorang pelayan istana kecil, anak laki-laki berusia 10 tahun yang bertugas membawa dokumen, berjalan di belakang tahta untuk menaruh gulungan surat. Dari sudut pandang itu, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Lubang kecil sebesar koin di bagian punggung jubah raja. Anak itu spontan menutup mulut menahan tawa. Namun, seperti biasa, tawa yang ditahan justru membuat suara kecil lolos tanpa sengaja. Seorang menteri yang duduk dekat tahta menoleh penasaran, lalu ikut melihat ke arah punggung raja. Sekejap, wajah sang menteri berubah merah menahan geli. Apakah mataku yang salah? Atau benar-benar ada? Bisiknya. Dari bisikan itu, rasa penasaran mulai menjalar. Satu persatu menteri ikut melirik ke arah belakang raja. Beberapa menahan batuk palsu, ada yang pura-pura mengusap wajah agar bisa menyembunyikan senyum mereka. Sementara itu, Raja Jalaluddin dengan penuh wibawa sedang berpidato. Sama sekali tak sadar bahwa wibawanya perlahan terkikis oleh lubang mungil di jubah kebanggaannya. Semakin lama Raja Jalaluddin berbicara dengan penuh semangat, semakin sulit pula para menteri menahan tawa. Beberapa ada yang menunduk dalam-dalam pura-pura membaca catatan, sementara yang lain menggigit bibir agar tidak meledak geli.
Namun, malapetaka sesungguhnya terjadi ketika utusan dari kerajaan Sapir Timur, seorang duta besar yang terkenal sangat jujur dan polos, bangkit berdiri untuk memberi salam hormat. Ketika ia menunduk, pandangannya tepat jatuh ke punggung sang raja. Duta besar itu terperanjat, lalu tanpa bisa menahan diri, ia berseru lantang, "Wahai paduka raja, Apakah benar jubah megahmu ditembus oleh cahaya karena ada lubangnya?" Suasana aula mendadak hening. Semua mata menoleh. Sebagian pura-pura kaget, sebagian lagi sudah hampir pecah tawanya. Raja Jalaluddin terdiam, menoleh pelan ke kiri dan kanan, bingung dengan tatapan aneh yang mulai mengelilinginya. Senyumnya sedikit kaku, tapi ia berusaha tetap tenang. "Lubang apa yang kau maksud, Tuan Utusan?" katanya dengan suara berat, mencoba menjaga wibawa. Duta besar itu menelan ludah tapi tetap menjawab dengan polos, "Lubang kecil di jubahmu, Paduka. Dari sini terlihat jelas seperti bintang yang bersinar di langit malam." Sekejap, aula yang tadinya sunyi meledak dengan batuk-batuk pura-pura. Suara kursi bergeser dan beberapa menteri yang nyaris terjatuh karena menahan tawa. Raja Jalaluddin pun mulai menyadari rahasianya telah berada di ujung tanduk. Raja Jalaluddin tersenyum kaku meski dalam hati ia menjerit, "Celaka. Jika aku biarkan, aku akan jadi bahan tertawaan sepanjang zaman." Ia tahu bila gosip ini keluar dari aula sidang, besok pagi seluruh pasar akan ramai memperbincangkan. Seketika itu juga sang raja menetapkan tujuan, menyelamatkan wibawa kerajaan dengan cara apapun. Dengan suara tegas, ia berdiri dari tahta. "Sidang kita lanjutkan. Namun aku minta semua menteri tetap fokus pada urusan negeri, bukan pada jubah yang kupakai." Kata-katanya terdengar berwibawa, tapi gerakan tangannya yang cepat-cepat merapikan bagian belakang jubah justru membuat para menteri semakin sulit menahan tawa. Usai sidang, raja segera memanggil Tuan Jalil, penjahit istana yang terkenal bisa memperbaiki pakaian rusak secepat kilat. "Wahai Jalil," kata raja dengan suara penuh rahasia, "aku harus menghadiri pesta kerajaan 3 hari lagi. Perbaikilah jubah ini malam ini juga. Jangan seorang pun tahu ada lubang di sini." Tuan Jalil membungkuk, namun wajahnya pucat. Ia berbisik, "Ampun Paduka, lubang ini kecil benar. Tetapi benang emas yang terpakai sangat rapuh. Jika aku salah jahit sedikit saja, lubang ini bisa melebar menjadi sebesar telapak tangan." Raja Jalaluddin tercekat. Tiba-tiba ia sadar, usaha menutup rahasia tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam itu Raja Jalaluddin mencoba tidur, namun pikirannya terus gelisah. Ia membolak-balikan tubuh di ranjang emasnya. Sementara bayangan lubang kecil di jubah terasa seperti jurang besar yang siap menelannya. Keesokan paginya, apa yang ia takutkan mulai terjadi. Seorang pelayan istana yang tak sengaja melihat Tuan Jalil membawa jubah sang raja berbisik pada temannya, "Kau tahu, katanya jubah kebanggaan Paduka bolong." Bisikan itu berlanjut ke dapur istana, dari dapur ke halaman, dari halaman ke pasar. Dalam sekejap, seluruh negeri seperti diguncang satu topik baru. Apakah benar raja kita memakai jubah bolong di sidang agung? Pedagang buah tertawa terpingkal-pingkal sambil menirukan. Bayangkan saja, dari depan tampak gagah, tapi dari belakang, anak-anak kecil berlarian di jalan sambil menyanyi, "Jubah bolong, jubah bolong." Sementara itu, Raja Jalaluddin yang hendak berangkat memeriksa kotak dari balkon istana hampir jatuh pingsan mendengar nyanyian itu menggema. Wajahnya merah padam menahan malu. Ia segera kembali ke ruang pribadinya, menutup pintu rapat-rapat dan berkata dalam hati, "Aku tidak bisa membiarkan kehormatanku jatuh lebih jauh. Aku harus menemukan cara sebelum pesta kerajaan 3 hari lagi tiba." Namun di luar sana gelombang gosip sudah tak bisa dihentikan.
Raja Jalaluddin berusaha sekuat tenaga membungkam kabar itu. Ia memerintahkan pengawal untuk menegur siapapun yang berani menyebut kata jubah bolong di pasar. Ia menyuruh para pelayan menyanyikan lagu lain agar nyanyian anak-anak tenggelam. Bahkan, ia meminta para menteri menulis pengumuman resmi jubah paduka tidak pernah bolong. Namun, semua usaha itu justru membuat gosip semakin liar. Rakyat malah berkata, kalau benar tidak bohong, kenapa diumumkan segala? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Hari demi hari semakin banyak orang yang penasaran. Bahkan para utusan dari negeri lain mulai menanyakan kebenarannya dengan wajah polos tapi penuh selidik. Raja Jalaluddin pun mencoba jalan lain. Ia meminta Tuan Jalil membuat jubah baru yang jauh lebih mewah, disulam dengan permata, dihiasi bulu merak, dan berlapis-lapis kain tebal. Namun ketika hari pesta tiba, bencana kembali menghampiri. Jubah baru itu ternyata terlalu berat, hingga ketika ia melangkah masuk ke aula pesta, tubuhnya hampir oleng. Semua orang panik berlari menolong, dan dalam kegaduhan itu, jubah lamanya yang masih tergantung di ruang istana terlihat oleh seorang pelayan asing. Itu dia jubah bolong yang jadi bahan cerita di pasar. Sekejap aula pesta penuh dengan bisik-bisik, gelak tawa kecil, dan tatapan heran. Semua mata kembali menyorot pada sang raja. Dan saat itu juga Raja Jalaluddin sadar, semua usahanya telah gagal. Raja Jalaluddin berdiri di tengah aula pesta dengan wajah memerah, jantung berdegup kencang. Para bangsawan, utusan, dan rakyat yang diundang tak henti-hentinya berbisik sambil melirik ke arah jubah lamanya yang tergantung di sudut ruangan. Apakah benar itu? Lihat, ada lubangnya. Oh, jadi gosip itu nyata. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga raja lebih tajam daripada pedang. Ia merasakan wibawa yang selama ini ia bangun dengan penuh kehormatan hancur perlahan di depan mata. Dalam hatinya berkecamuk dua pilihan yang sama-sama sulit. 1. Terus berbohong dan mencari alasan lain dengan resiko kehilangan kepercayaan rakyat. 2. Mengaku jujur di depan semua orang meski berarti dirinya akan jadi bahan tawa seisi negeri. Raja Jalaluddin menunduk memejamkan mata. Ia mendengar suara sendiri bergema di dalam hati. Apakah aku seorang raja sejati jika tak sanggup menanggung kejujuran? Atau apakah aku hanya seorang penakut yang berlindung di balik kain sutra? Suasana aula semakin tegang. Para menteri gelisah, rakyat menahan napas, utusan asing menunggu dengan tatapan penasaran. Semua orang menanti apa yang akan dipilih sang raja. Dan saat itulah, dengan suara berat bercampur getar, ia berkata dalam hati, inilah pilihan terakhirku, aku harus menentukannya malam ini juga. Raja Jalaluddin menarik napas panjang lalu perlahan berdiri dari kursinya. Aula pesta mendadak hening hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Semua mata tertuju padanya menanti jawaban dari teka-teki yang sudah membuat seluruh negeri heboh. Dengan langkah mantap ia berjalan menuju sudut ruangan mengambil jubah lamanya yang tergantung. Tangannya bergetar namun matanya tajam penuh tekad. Ia mengangkat jubah itu tinggi-tinggi lalu berkata lantang, wahai rakyatku, wahai sahabatku dari negeri jauh, benar apa yang kalian dengar. Jubah kebanggaanku bolong di bagian belakang. Seisi aula terperanjat. Beberapa mulut ternganga, beberapa menteri hampir menjatuhkan kipasnya, sementara rakyat menatap dengan campuran terkejut dan tak percaya. Namun Raja Jalaluddin tidak berhenti di situ. Ia tersenyum tipis lalu melanjutkan, aku mencoba menutupi aib ini. Aku takut ditertawakan. Tapi semakin aku menutupinya, semakin besar gosip yang tumbuh. Dan kini aku sadar, seorang raja sejati tidak diukur dari jubah tanpa celah, melainkan dari keberanian mengakui kekurangannya. Kalimat itu bergema memenuhi aula.
Sejenak semua orang membisu seakan belum percaya bahwa sang raja benar-benar berani membuka rahasianya sendiri. Hingga akhirnya terdengar satu suara tawa kecil dari rakyat jelata yang duduk di belakang. Tawa itu menular lalu berubah menjadi tepuk tangan riuh dan sorakan kagum. Raja Jalaluddin berdiri tegak untuk pertama kalinya merasa lebih ringan dari sebelumnya. Namun, apakah kejujuran itu akan benar-benar menyelamatkannya? Sesaat setelah sorakan rakyat bergema, Raja Jalaluddin berdiri terdiam. Ia masih diliputi rasa was-was takut jika tepuk tangan itu hanya sekedar basa-basi untuk menutupi tawa. Namun tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke depan aula dan berseru, "Paduka, jubah itu memang bolong, tapi kau tetap raja kami yang paling berani." Kata-kata polos itu membuat seisi aula tersentuh. Gelak tawa yang tadi terdengar kini berubah menjadi tepuk tangan yang semakin keras penuh kekaguman. Bahkan para utusan asing berdiri memberi hormat dengan senyum tulus. Seorang menteri tua berkata lantang, "Paduka, kejujuranmu jauh lebih berharga daripada 1000 jubah baru." Dan rakyat pun bersorak serempak, "Hidup Raja Jalaluddin, hidup Raja Jalaluddin, hidup Raja Jalaluddin." Wajah raja memerah, tapi kali ini bukan karena malu melainkan haru. Ia mengangkat tangan memberi isyarat agar semua tenang. Lalu dengan suara bergetar namun mantap ia menutup suaranya. "Mulai hari ini biarlah jubah bolong ini disimpan di istana, bukan sebagai aib tetapi sebagai pengingat bahwa seorang raja pun tetap manusia dan tidak ada yang salah dengan ketidaksempurnaan." Riuh tepuk tangan pun mengguncang aula, menggema hingga keluar istana. Malam itu, aib yang hampir menghancurkan wibawa kerajaan justru berubah menjadi kisah kebanggaan bersama. Malam itu istana yang biasanya dipenuhi musik dan tari-tarian pesta justru bergema oleh obrolan penuh makna. Para menteri berbisik satu sama lain tentang kebijaksanaan raja yang berani jujur. Para utusan asing menulis surat untuk dikirim ke negerinya agar kisah ini dikenang sebagai teladan. Raja Jalaluddin sendiri duduk di beranda istana setelah pesta usai. Angin malam berhembus lembut dan di pangkuannya tergeletak jubah bolong itu kini bukan lagi simbol rasa malu, melainkan tanda keberanian. Ia tersenyum getir sambil bergumam, "Siapa sangka sebuah lubang kecil mampu menguji harga diri seorang raja. Seandainya aku harus menutupinya, mungkin aku sudah kehilangan kepercayaan rakyatku." Tiba-tiba Tuan Jalil si penjahit mendekat dengan wajah penuh hormat. Ia berkata lirih, "Paduka, aku bisa saja menjahit lubang itu hingga rapi. Tapi rupanya Tuhan punya rencana lain. Lubang kecil ini justru membuka hati banyak orang." Raja menepuk bahu Jalil dengan lembut. "Kau benar, terkadang celah kecil justru menjadi jalan untuk masuknya cahaya." Malam itu, Raja Jalaluddin menyadari sebuah hal penting. Kejujuran lebih berkilau daripada permata dan keberanian lebih berharga daripada sutra. Sejak malam itu, seluruh rakyat kerajaan Zamrud Syam tidak lagi membicarakan gosip jubah bolong dengan tawa mengejek, melainkan dengan rasa bangga. Anak-anak kecil menyanyikan lagu baru bukan untuk menggoda, melainkan untuk mengingatkan. "Jubah bolong, jubah berani, raja jujur, dicintai." Para menteri menuliskan peristiwa itu dalam kitab sejarah kerajaan. Mereka mencatat dengan tinta emas. Pada tahun itu, seorang raja mengajarkan kepada rakyatnya bahwa ketidaksempurnaan bukanlah aib, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Raja Jalaluddin sendiri tidak pernah lagi menyembunyikan jubah lamanya. Ia menyimpannya di ruang pertemuan kerajaan, dipajang dalam kotak kaca. Setiap kali ada tamu penting, ia akan menunjuk ke jubah itu sambil berkata dengan senyum hangat, "Inilah guru terbaikku, sebuah kain yang mengajarkan arti kejujuran."
Waktu berlalu, namun kisah itu tetap dikenang. Bukan karena jubah yang mewah, bukan pula karena lubang kecil yang memalukan, melainkan karena seorang raja berani tampil apa adanya di hadapan semua orang. Dan begitulah, dari sebuah lubang kecil lahirlah cerita besar yang terus diceritakan turun-temurun. Kisah tentang tawa, air mata, dan keberanian seorang pemimpin yang tak takut mengakui dirinya manusia biasa.